Bayangkan saja, dari satu situs judi online saja, negara kita bisa merugi sekitar 27 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis, namun lebih dari itu, uang sebenarnya tidak sebanding dengan harga nyawa dan kehilangan kebahagiaan akibat kecanduan judi. Halo semuanya, halo warga desa yang bijak. Ada satu topik ini yang mau saya bicarakan hari ini. Ini tentang bahaya judi online yang sudah masuk di desa-desa kita. Tapi sebenarnya ini bukanlah topik yang sangat mudah untuk dibicarakan. Namun, saya harus berbicara tentangnya karena dampaknya sungguh sangat nyata dan merugikan untuk masyarakat yang ada di desa. Bayangkan saja, dari satu situs judi online saja, negara kita bisa merugi sekitar 27 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis, namun lebih dari itu, uang sebenarnya tidak sebanding dengan harga nyawa dan kehilangan kebahagiaan akibat kecanduan judi. Di desa-desa, di mana komunitas biasanya lebih erat dan saling mengenal, dampak negatif dari judi online bisa sangat terasa. Ketika seseorang terjebak dalam jerat judi, bukan hanya individu tersebut yang menderita, tetapi juga keluarga dan tetangga di sekitarnya. Dengan memahami bahaya-bahaya ini, kita bisa bersama-sama mencari solusi dan mencegah lebih banyak orang terjerumus ke dalam perangkap judi online. Popularitas judi online meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir karena didorong oleh beberapa faktor utama. Dengan smartphone dan koneksi internet, siapapun bisa berjudi kapan saja dan di mana saja. Ini bisa sangat memudahkan dibandingkan harus pergi ke tempat perjudian fisik. Jadi judi online bisa memberikan anonimitas yang tidak dapat ditemukan dalam judi fisik. Pemain dapat berjudi tanpa diketahui oleh teman, keluarga, sahabat, saudara, atau siapapun atau komunitas, yang bisa mengurangi rasa malu atau stigma sosial. Situs judi online ini menawarkan berbagai macam permainan yang dapat dipilih sesuai dengan preferensi pemain. Hal ini membuat pemain tidak cepat bosan dan terus tertarik untuk mencoba permainan. Banyak situs judi online menawarkan bonus pendaftaran, putaran gratis, atau promo lainnya yang menarik pemain baru dan membuat pemain lama terus bertahan untuk bermain. Ini biasanya dipengaruhi oleh media dan iklan. Iklan judi online itu seringkali muncul di media sosial dan platform digital lainnya, sehingga menarik perhatian para pengguna internet, termasuk mereka yang tinggal di desa-desa. Dengan meningkatnya popularitas judi online di desa-desa ini, muncul berbagai dampak negatif yang sangat serius. Mulai dari kerugian finansial, kemudian kerusakan sosial, masalah kesehatan mental, kejahatan, dan masalah hukum. Jadi judi online ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi individu dan keluarga, terutama di desa-desa yang sumber daya ekonominya terbatas. Banyak pemain judi online ini yang menggunakan tabungan mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan cepat. Namun, kenyataan yang terjadi, kebanyakan dari mereka justru kehilangan seluruh tabungan mereka karena kecanduan berjudi. Ketika tabungan habis, pemain judi seringkali beralih pada pinjaman baik dari bank, pinjaman online, atau teman dan keluarga. Ini bisa menyebabkan beban hutang yang semakin menumpuk dan sangat sulit untuk dilunasi.
Judi online seringkali membuat para pemainnya itu kehilangan kendali atas pengeluaran mereka. Mereka terus bermain dengan harapan bisa menang besar dan menutupi kerugian yang sebelumnya. Yang nyatanya seringkali berujung pada kerugian yang lebih besar lagi. Penggunaan uang keluarga untuk berjudi bisa menyebabkan kekurangan dana untuk kebutuhan seperti makanan, pendidikan anak, dan kesehatan yang pada akhirnya merusak kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Saya akan bercerita tentang sebuah kisah kepada kalian. Ini saya ambil dari kisah nyata. Sebut saja nama bapak ini Pak Budi. Pak Budi adalah seorang petani di desa Sukamaju yang awalnya hidup sederhana namun cukup sejahtera. Ia memiliki sawah yang cukup luas dan hasil panennya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, kehidupan Pak Budi berubah drastis setelah ia mengenal judi online. Awalnya, Pak Budi hanya iseng mencoba judi online dari iklan yang muncul di media sosial. Ia kemudian melihat promosi yang menggiurkan dengan bonus besar dan kesempatan menang yang menurutnya itu tinggi. Dengan rasa penasaran, ia mendaftar dan mulai bermain dengan uang sedikit demi sedikit. Namun, setelah beberapa kali menang, ini menang kecil ya, Pak Budi mulai merasa yakin bahwa ia bisa memenangkan lebih banyak uang dari judi online tersebut. Pak Budi kemudian mulai memasang taruhan yang lebih besar. Ketika ia kalah, ia merasa terpacu untuk bermain lagi dan berusaha mengembalikan uang yang hilang tadi. Tidak lama kemudian, karena uang yang tadi itu habis, seluruh tabungan keluarga yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun habis dalam hitungan bulan. Karena terdesak dan malu untuk mengakui kegagalannya, Pak Budi ini memutuskan untuk meminjam uang dari para rentenir dengan bunga yang kalian tahulah bagaimana rentenir yang ilegal di kampung. Dan ia berharap bisa memenangkan kembali uang yang hilang dan melunasi hutang tersebut. Namun naasnya Pak Budi ini bukannya menang, Pak Budi justru semakin terperosok dalam lubang hutang yang lebih dalam. Keluarga Pak Budi mulai merasakan dampaknya dengan seringnya terjadi kekurangan uang untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anaknya yang terbengkalai, dan suasana rumah tangga menjadi kurang harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran. Keadaan ini memuncak ketika para rentenir datang ke rumah Pak Budi menagih hutang. Mereka tidak segan-segan mengancam dan menyita sawah dan rumah jika Pak Budi tersebut tidak segera melunasi hutangnya. Karena tertekan, Pak Budi akhirnya harus menjual sebagian besar tanah sawahnya dengan harga yang murah untuk membayar hutang. Akibatnya, sumber penghasilan utama keluarga hilang dan kehidupan mereka semakin sulit. Dilansir dalam beberapa artikel, pengaruh terhadap keluarga yang bermain judi online ini sangatlah besar. Tidak hanya berdampak pada
pemainnya, tetapi juga membawa pengaruh negatif yang signifikan terhadap keluarga mereka. Di antara lain itu kerusakan hubungan keluarga, karena akibat kecanduan judi seringkali menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Kemudian para pemain judi ini akan kehilangan kepercayaan dari keluarga yang mengetahui mereka berjudi dan mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Seringkali kehilangan kepercayaan, kebohongan, dan manipulasi untuk menutupi kebiasaan para pemain judi ini memperburuk situasi. Tidak hanya itu, ini bisa berdampak pada anak dan anak-anak dari orang tua yang kecanduan judi seringkali menderita secara emosional dan psikologis. Mereka mungkin merasa tidak aman, tidak diperhatikan, dan mengalami stres akibat konflik keluarga yang terjadi. Ditambah lagi dengan kesehatan mental. Kecanduan judi online membawa dampak buruk pada kesehatan mental pemainnya. Pemain judi ini kadang depresi. Kegagalan untuk berhenti berjudi meskipun sadar akan dampak buruknya dapat menyebabkan perasaan putus asa dan depresi. Bahkan sampai ke fase kekecewaan yang berulang. Pemain judi juga sering merasa malu bersalah atas tindakan mereka. Mereka sadar, terutama ketika mereka menyadari bahwa perilaku mereka ini telah merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dampak sosial dan psikologis dari judi online seringkali mendorong individu ke tindakan yang melanggar hukum, seperti kejahatan finansial. Jadi, para pemain judi ini biasanya terdesak oleh kebutuhan mendapatkan uang cepat, sehingga beberapa pemain judi ini terlibat dalam kegiatan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan dana untuk mendanai kebiasaan berjudinya. Pemain judi yang kehabisan uang seringkali beralih ke rentenir ilegal atau layanan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Layanan pinjaman yang bunganya sangat tinggi ini bisa menjerumuskan mereka lebih dalam ke dalam hutang dan masalah hukum. Karena ketidakmampuan untuk melunasi hutang dari pinjaman ilegal dapat menyebabkan konflik hukum. Para peminjam bisa diancam, dianiaya, atau dihadapkan pada tuntutan hukum oleh pihak pemberi pinjaman tersebut. Banyak orang yang tergoda bermain judi online karena ingin mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Promosi yang menggiurkan dengan janji kemenangan yang besar dalam waktu singkat ini sangatlah menarik perhatian banyak warga-warga yang ada di desa. Nah, mereka yang memiliki kebutuhan mendesak atau impian finansial yang tinggi seringkali melihat judi online sebagai solusi instan untuk mencukupi tujuan mereka. Faktor kedua adalah sensasi kemenangan dan kejutan. Judi online ini menawarkan sensasi dan adrenalin yang tinggi, terutama saat pemain mengalami kemenangan. Perasaan euforia yang muncul saat menang ini bisa membuat pemain merasa senang dan bersemangat. Individu yang menghadapi masalah keuangan seringkali mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah mereka. Judi online terlihat sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan dengan cepat. Sayangnya, banyak yang justru terjebak dalam lingkaran hutang karena kerugian yang mereka alami. Tentu dari kerugian ini, tekanan finansial yang besar bisa mendorong seseorang untuk mengambil resiko yang lebih tinggi lagi dengan berjudi. Meskipun konsekuensinya seringkali merugikan. Lingkungan sosial dan budaya tempat seseorang tinggal itu bisa juga memainkan peran penting dalam mendorong kebiasaan berjudi. Adiksi dan ketergantungan juga menjadi salah satu faktor. Jadi judi online itu memiliki potensi besar untuk menyebabkan kecanduan. Ketika seseorang mulai berjudi, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka bisa jadi ketergantungan. Seiring berjalannya waktu,
pemain bisa mengalami adiksi dan ketergantungan yang serius, di mana mereka merasa harus terus bermain meskipun mengalami kerugian yang sangat besar. Adiksi ini disebabkan oleh pelepasan dopamin otak saat berjudi yang mirip dengan efek narkoba atau alkohol atau rokok ini. Akibatnya, individu yang mengalami kecanduan judi mengalami kesulitan untuk berhenti dan terus bermain, meskipun sadar akan dampak negatifnya. Jadi, para warga desa yang bijak setelah membahas bahaya judi online yang merasakan ini saatnya kita memberikan solusi dan langkah-langkah pencegahan judi online tersebut. Karena judi online memang masalah serius, tapi bersama-sama kita pasti bisa mengatasinya. Berikut ini ada beberapa solusi dan langkah pencegahan yang kami rangkum dari beberapa artikel yang kami dapatkan di media sosial. Pertama itu, kita harus meningkatkan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat. Kampanye anti judi online ini perlu digalakkan. Mari kita adakan seperti mengadakan pertemuan warga, ceramah di balai desa, dan menggunakan media sosial seperti radio desa atau media sosial untuk menyebarkan informasi-informasi tentang bahaya judi online. Selain itu, kita perlu juga memasukkan materi tentang bahaya judi online dalam kurikulum sekolah. Dengan begitu, anak-anak dan remaja itu bisa memahami resiko judi online sejak dini. Selain edukasi, kita juga perlu memperkuat penegakan hukum dan regulasi. Kemudian penyedia layanan internet juga harusnya berperan aktif dalam memblokir konten perjudian. Kita perlu regulasi yang ketat agar warga kita bisa terlindungi dari godaan judi online. Kemudian kita juga harus menyediakan alternatif dan kegiatan positif bagi warga desa, mendorong pengembangan UMKM bisa menjadi solusi yang efektif agar para warga desa yang bijak itu bisa menghabiskan waktu luang yang cukup. Tidak kalah pentingnya, kita harus menyediakan dukungan dan bantuan psikologis bagi mereka yang sudah terlanjur terjebak dalam judi online. Kita sebaiknya menyediakan konseling agar bisa membantu individu mengatasi kecanduan judi tersebut. Atau membentuk kelompok dukungan di desa juga bisa sangat bermanfaat. Bersama-sama kita bisa saling mendukung dan membantu proses pemulihan. Akhir kata dari saya, mari kita jaga desa kita dari bahaya judi online dengan edukasi, penegakan hukum, alternatif kegiatan, dan dukungan psikologis agar kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi kita semua. Itu saja dari Babinsa Milenial. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mari kita bersama-sama melindungi keluarga dan komunitas kita dari bahaya judi online. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share dan komentar jika ada yang perlu kalian tambahkan. Kemudian, like jika video ini kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.